Alhamdulillahilladzi amarna an na'mala shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tunji qailaha anil muhlikat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa dukhrina wa maulana nabiyyina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila liqa'i yaumil jazaa. Qala ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. واتبع ملة إبراهيم حنيفا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Segenap para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, wabil khusus guru saya dan guru kita semua hadir di tengah-tengah kita yang mulia Kiai Haji Umar Dhani. Kemudian di tengah kita hadir guru kita yang mulia, kiai kita yang mulia Syekhul Al-Kiram Kiai Haji Mujib Qulubi. Alhamdulillah, dan banyak para alim ulama asatidzat yang lain yang tidak kami sebutkan. Kirana sama-sama kita doakan mudah-mudahan tokoh masyarakat, ulama-ulama kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah tambah rizkinya, dan keturunan beliau semua Allah jadikan keturunan solihin solehah ya Rabbal. Wabil khusus sahibul hajat, sahibul bait yang mulia Bapak Muhammad Toha serta Ibu Thayyibah. Dari sekian triliun manusia penduduk dunia, alhamdulillah tahun ini ternyata beliau bersama istri tercintanya dipilih oleh Allah menjadi tamunya Allah. Saudara hadirin yang berbahagia, kita doakan semua mudah-mudahan niat baik beliau, niat ikhlas beliau Allah jawab dengan sebaik-baiknya pulang membawa haji yang mabrur ya Rabbal. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Adalah kita semua dikumpulkan oleh Allah di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan duduknya kita bersama para alim ulama, tokoh masyarakat ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah untuk kita semuanya. Wabil khusus merupakan doa kepada sahibul hajat yang beberapa hari lagi akan menunaikan ibadah haji. Sebab saudara hadirin, orang Amerika saking gak percayanya sama ayat Quran pernah bikin sebuah angket. Jadi orang dikumpulin 50, sebelah 50. Yang satu air putih biasa, yang satu obat berdasarkan recikan para dokter. Lalu kemudian dicobalah minum, satu minum obat, satu minum air biasa. Cuma masyarakat tidak tahu kalau ini air biasa, dianggapnya obat. Padahal itu adalah cuma rekayasa dan mau membuat angket sejauh mana dahsyatnya doa. Ternyata saudara hadirin bedanya nipis, hanya 10% kesembuhannya. Yang minum obat Allah kasih sembuh, yang tidak ada obatnya pun karena yakin dia juga sembuh. Maka kedahsyatan doa adalah menjadi sangat luar biasa. Maka nih sahibul hajat ngumpulin kita malam hari ini nih, ngeluarin air, ngeluarin kotak. Nggak tahu berkat mah ada Pak? Ada. Enggak, biasanya emang orang wadon, perempuan suka begitu Pak. Jadi kalau laki-laki ini diundang ngumpul suka ditanyain, Bang dari mana? Lil, emang kagak dibawain berkat Bang. Nah makanya ini alhamdulillah sudah disiapin. Nah ini air ke begini sama kemudian berkat ini nggak seberapa saudara hadirin. Sohibul hajat ini bayar begini nggak seberapa dibanding doanya kita. Cuma kita bersyukur dengan wasilah beliau kita bisa taklim, bisa ngaji, bisa bersolawat, dan dengan wasilah beliau ini kita sama-sama dapat menghadiri walimatus safar. Jadi akhlaknya bagus Pak orang Nahdiyin tuh. Kalau ngundang orang ada ngerti terima kasihnya.
Ini dibuat sebegini ucapan terima kasih, namanya ngundang orang, maka kemudian orang itu diberikan sesuatu supaya pulangnya ikhlas. Saya kadang-kadang kita nih kalau diundang tahlil belum sampai rumah berkat udah dibuka. Lauknya apaan nih? Asal telur aja separuh, udumel. Udah mana tahlil kenceng banget, ya, telur cuma separuh ya. Oleh karena itu sudah nggak usah dipikirin yang begitu, sahibul hajat sudah siapin. Yang kedua, saudara hadirin, mari kita berselawat kepada Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama telah kita bacakan bersama. Mohon izin kepada para kiai, para alim ulama, saya hadir di sini bukan sebagai siapa-siapa, tetapi sebagai sahabat muslim yang diundang oleh sahabat muslim, tidak lebih dari watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi mohon maaf terutama kepada guru saya Haji Mujib Qulubi, ya, saya kenal beliau dan alhamdulillah tanpa disengaja saya ketemu dengan guru saya. Saudara hadirin yang kami muliakan, saya mau sedikit saja, ini waktunya sudah malam. Tadi ayat yang saya sampaikan, wattabi millata Ibrahim hanifan. Satu Pak, mari kita contoh, Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang gak pernah ragu terhadap panggilan Allah. Oleh karena yakinnya Nabi Ibrahim terhadap aturan undang-undang Allah, apapun bentuknya, maka kemudian Nabi Ibrahim Allah berikan fasilitas yang sangat luar biasa. Bayangkan di tengah-tengah umurnya yang sudah tua, Nabi Ibrahim diperintahkan khitan pun gak pernah rewel. Karena ini yang merintah Allah, pasti manfaat. Nabi Ibrahim laksanakan. Dan bahkan sekarang yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bukan hanya orang Islam saja yang sunat. Di luar Islam sekarang berbondong-bondong sunat. Itu menunjukkan bahwa ajaran Allah sangat luar biasa. Yang kedua, saudara hadirin, ritual haji, rukun haji, haji yang sudah sering kita laksanakan itu, banyak saudara-saudara kita dari tahun ke tahun berbondong-bondong, bahkan sekarang ngantrinya luar biasa. Ada orang ngomong kalau barang murah mah katanya ngantri, tapi kalau yang mahal nggak ngantri. Siapa bilang haji itu mahal tapi ngantri? Sekarang di Jakarta Barat sudah lebih dari 10 tahun ngantrinya. Oleh karena itu kita yang masih belum dapat giliran, kita berdoalah, sebab proses haji itu adalah urusannya Allah, panggilan Allah. Insya Allah kalau ada kemauan kita akan bisa. Mungkin bisa haji kosasi, kayak teman saya tiap tahun berangkat tapi hajinya haji kosasi. Berangkat haji ongkosnya dapat dikasih, tiap tahun berangkat bahkan pulang gondol duit. Karena apa? Karena ilmunya yang dipakai masyarakat, maka kemudian tiap tahun berangkat haji, hajinya kosasi. Ada kemudian sahabat kita yang berangkat haji, hajinya surtinah, nggak ada masalah. Berangkat haji karena dapat gusuran tanah, yang penting tanah sendiri, nggak ada masalah. Ada sahabat kita yang berangkat tahun ini berangkat haji, tapi haji abidin, atas biaya dinas, dibiayai oleh pemerintah, nggak ada masalah. Itu mah cuma cara saja, yang jelas dia dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara hadirin yang kami muliakan, luar biasa Nabi Ibrahim ini. Maka kita jangan ragu. Dan kalau orang niat mau berangkat haji, insya Allah nanti ongkosnya Allah ganti. Gak usah khawatir, kita nabung lah. Kita nabung punyanya berapa, kita niat haji mulai besok nabung 1000 tiap hari. Insya Allah 70 tahun lagi berangkat. Dia nabung 1000, naik kapan? Naik angkot. Tapi gak ada masalah, itu pancingan. Nanti kalau sudah Allah menghendaki kepada kita, pastilah kita ini akan berangkat. Bahkan dalam hadis qudsi Allah tegaskan, inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, sohahtu jismahu, sohaktu lahu jismahu wa wasa'tu alaihi fi ma'isyatihi. Jadi kalau ada hamba Allah yang diberikan sehat dalam waktu 5 tahun, Allah kasih duit lebih cukup untuk berangkat haji 5 tahun, lalu kemudian tidak mau berangkat, maka kata Allah dalam hadis qudsi itu lamah rumun, berarti benar-benar orang ini telah melakukan sebuah perbuatan yang haram.
Oleh karena itu kita mohon sama Allah, mudah-mudahan kita yang hadir ini bisa juga menunaikan ibadah. Oleh karena itu saudara hadirin, mari kita sama-sama kirim Fatihah untuk orang Indonesia yang pertama kali menunaikan ibadah haji. Adalah Syekh atau sering kita ziarah ke Cirebon, namanya Kikuwu Cirebon, atau dalam bahasa lain sering kita dengar namanya Pangeran Cakrabuana. Karena Pangeran Cakrabuana ini adalah rentetannya luar biasa. Jadi Syekh Kuro yang berasal dari Baghdad itu membuat satu pondok pesantren yang berada di Kerawang. Lalu kemudian beliau mengajarkan satu ilmu agama, dan diantaranya adalah anak raja dari Singapura yang datang ke sana, mondok di sana menimba ilmu agama, namanya Nyimas Subang Keranjang. Nyimas Subang Keranjang kemudian adalah bagian dari santrinya Syekh Kuro, yang orang Betawi suka banyak ziarah. Kalau malam Sabtu di Kerawang itu jamaahnya tiap malam Sabtu insya Allah lebih dari 50.000, sampai ke sawah-sawah nyemplung, sampai sawah-sawah itu masuk got gak jadi masalah. Yang diburu siapa? Ulama. Jadi ulama jasadnya sudah nggak ada, masih diburu, apalagi adanya. Dan walaupun jasadnya sudah tidak ada, masih memberikan kontribusi rezeki kepada yang masih hidup, walaupun jasadnya sudah tidak ada. Maka kemudian didengarlah oleh Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu adalah raja saat itu yang bermarkas di mana? Pajajaran. Pajajaran di mana? Di Jawa Barat. Maka dengarlah ada namanya Syekh Kuro mendirikan sebuah lembaga agama. Nggak senang karena Prabu Siliwangi bukan agama Islam. Maka datanglah ke sana. Begitu datang ke sana, ngutus ajudannya, ternyata Syekh Kuro ini pinter. Karena orang-orang dulu, raja-raja itu dulu, kalau ketemu dengan perempuan yang cantik, mesti tidak akan berkutik. Maka begitu Prabu Siliwangi datang, yang dikeluarin itu adalah santri yang paling cantiknya di situ, namanya Nyimas Subang Keranjang. Begitu ketemu, ternyata justru bukan mau menghancurkan Prabu Siliwangi, malah mau minang itu Nyimas Subang Keranjang. Ternyata ini perempuan beda sama perempuan sekarang. Perempuan dulu mintanya mas kawinnya adalah 100 bintang, maksudnya tasbih. Itu perempuan dulu tuh, minta dilamar sama laki-laki mintanya tasbih. Nggak ada perempuan sekarang pengen dilamar tasbih. Malah doanya Allahumma inna nas'aluka Toyota, Avanza, syukur-syukur Innova. Kalau udah itu yang jogrok, iya dah bang, jadi. Nah ini Nyimas Subang Keranjang nggak begitu, mintanya 100 bintang. Akhirnya yang punya 100 bintang hanya di Timur Tengah di sana. Dengan kemampuan kesaktiannya, sampailah ke Timur Tengah sana. Balik lagi, akhirnya bisa membuktikan. Ternyata Prabu Siliwangi ini begitu sudah sampai sana, dapat tasbihnya, nggak bisa balik ke Indonesia. Kenapa? Karena tasbih ini bisa dipegang hanya orang-orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka Prabu Siliwangi dengan niat tadi mau ngawinin tuh perempuan, rela mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya meluk Islam, baliklah sampai ke Kerawang dan meminang yang bernama Nyimas Subang Keranjang. Akhirnya punya anak 2. Satu dulu nama aslinya Walang Sungsang, yang kedua nama aslinya adiknya Rara Santang. Nah, Rara Santang nama aslinya. Akhirnya kemudian Rara Santang ini punya nama Syarifah Mudaib, Nyimas penata agama Besambangan, yang beresin agama di wilayah Cirebon dan lain-lain. Maka kemudian berangkat ke sana, ternyata dinikahilah oleh Raja Arab Saudi di sana. Maka kemudian punya anak namanya Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayat namanya tadi bukan Syekh Syarif Hidayatullah, Kikuwu. Lalu kemudian punya anak lagi Syekh Syarif. Jadi begitu sudah selesai, saudara hadirin yang berbahagia, sampai kembali ke Indonesia dinikahi, ternyata luar biasa.
Ki Kuwu Cirebon ini berjuang menegakkan kalimat Allah, ajaran Islam berada di wilayah Cirebon sana, maka itu beliau adalah orang yang pertama kali berangkat haji. Maka kirim Fatihah, mudah-mudahan Allah jaga Bapak Muhammad Toha dan istri ini selama berada di Makkah dan Madinah. Allah berikan kesehatan walafiat. Dengan niat tadi Al-Fatihah. Kemudian Pak Muhammad Toha nanti begitu sampai, kalau kemudian ke Madinah dulu atau ke Jeddah, nanti tergantung, nanti ikut, udahlah pokoknya jemaah haji mengikut aja, ngikut, nanti ada yang bimbing, ada kiainya, udah pokoknya duduk manis niatnya karena Allah. Dan saya sampaikan saudara hadirin yang berbahagia, di sini banyak guru-guru kita, orang tua kita yang telah lebih awal menunaikan ibadah haji. Kalau saya lihat memang di sana ibadah yang tertib itu memang orang Indonesia. Orang Indonesia itu santun, sholat di sana paling bagus dibanding orang India, orang Turki, nggak ada akhlaknya. Kalau orang Indonesia nggak mau sholat kalau depan ada orang, kalau orang Turki depan ada orang ya main grok aja udah, ya Pak Haji ya. Iya, grok aja udah, pala dipantatin, asal kita giniin dia galakan dia. Makanya orang Indonesia paling modalnya astagfirullah. Dia mau ngelawan juga badan kecil, dia gede-gede banget, pantatnya sebaskom. Iya, kita disentil juga rubuh. Astagfirullah. Udah, jangan sabar aja udah. Sholat juga begitu. Orang kita mah tertib, mereka belum tentu. Sholat ada yang buang ludah, buang ingus, udah semau-maunya dewek aja udah. Gegaruk mulu ya Pak. Iya gitu, udah astagfirullah aja udah. Jangan nyela orang udah. Di sono mah jangan nyela orang. Kita sama rumah kaget. Banyakin istighfar benar. Dan jangan ngomong sembarangan. Tapi juga jangan ditakut-takutin. Ini ada teman saya nggak mau berangkat haji. Nah gara-garanya apa? Ditakutin. Lu sono habis lu. Udah sampai Mekah tuh tonjokin orang. Memang orangnya galak. Akhirnya sampai sekarang nggak berani berangkat haji. Saya mau ngomong, Bung, namanya berangkat haji itu sebanyak apapun dosa dibawa ke sana, balik ini persis kayak bayi baru lahir, habis sudah, nggak usah takut kan saya. Jadi kalau orang semangat berangkat haji jangan ditakut-takutin. Oh duit lu kagak bener sampai sana gebukin malaikat lu. Itu jangan ditakut-takutin lah. Udah berangkat kita doain gitu aja udah. Yang penting di sana juga kita jangan sombong. Memang kadang-kadang banyak kisah nyata. Kisah nyata banyak. Ada satu kamar dulu bersama saya itu ngomong, kayaknya enak kalau kita mati di Madinah. Kenapa? Emang bareng sama Nabi. Selang 2 jam mati. Mungkin pas begitu ngomong Ijroil lagi ada di situ. Kata Ijroil ngantangin gua. Cabut. Yang sebelahnya ngomong lagi, ya alhamdulillah katanya. Enak bener matinya di Madinah bersama para nabi, para sahabat, syuhada-syuhadanya Allah. Besok yang nyusul lagi. Makanya hati-hati ngomong, jangan sembarangan. Apalagi di Arafah ya. Aduh ngantrinya luar biasa, kita harus sabar. Di situ apa-apa ngantri, jangan sombong. Kalau dibagi apa-apa kita nggak kebagian ya udah, barangkali bukan miliknya kita. Jangan nantangin. So dulu ada yang begitu, kebagian pokmi yang lain kebagian, dia kagak kebagian. Akhirnya apa, pembimbingnya ditarik lehernya. Apa keluar omongannya, karena emang orang kaya. Ini orang yang ada di Mina, lu hitung. Gua beliin pokmi semua. Karena apa? Karena kebetulan tuh orang 3 kali nggak dapat puluh giliran bagian. Digalahnya habis aja udah. Akhirnya apa? Pembimbingnya ditenteng lehernya. Udah bismillah aja dah, serahin aja, emang udah Allah yang ngatur. Gak usah pusing-pusing sana, kebagian syukur, nggak kebagian ya minta dah. Nanti juga dikasih. Hanya orang Indonesia kadang-kadang muluk-muluk. Beli teko yang segede drum dibeli. Ya kan susah bawanya. Katanya berkah kalau tekonya dari sini, beli di Mekah. Nah kalau beli yang kecil buat kenang-kenangan bisa masukin. Ini teko Dajjal beli banget sih, dia beli. Akhirnya apa, tetap aja ditahan di Jeddah di sana. Dan yang secukupnya aja lah. Kalau belanja mah nomor sekian lah, yang penting ibadahnya yang benar.
Yang tadi ya kan, Nabi udah kasih garansi kok. Sholat itu, sebab masjid itu ada tingkatannya. Kalau tingkatan masjid pertama Mekah Al-Mukarramah, ya. Yang kedua Masjid Nabawi, tiga Masjidil Aqsa, keempat masjid yang lain-lainnya. Kalau masjid bertingkat, di Kembangan juga banyak. Kalau tingkatan masjid, Mekah nomor 1. Nah, makanya begitu orang masuk Mekah, segeblek-gebleknya orang nangis sudah. Udah kalau udah ngeliat Ka'bah nih, mata biar kata maksiat mulu, ngeliat Ka'bah netes air mata. Siapa yang nangisin? Gak usah dipikirin. Pokoknya begitu natap begitu, mesti nangis. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Udah kalau udah kesana ngeliat set begitu, nangis sudah orang. Udah gak ada yang gak nangis, apalagi nempel Ka'bah. Udah nikmatnya luar biasa, capeknya hilang. Luar biasa. Orang lahirin, tanya sama bini kita, ada gak yang lahirin gak sakit? Tanya bini kita yang lahirin, gak ada orang lahir ketawa pak. Ngedan ketawa gitu, enak bener gitu, gak ada. Tanya bini kita pulang-pulang, ngedan nangis. Oh, kalau yang Islamnya bener, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang gak punya agama, nyalain orang. Gara-gara lu nih, gara-gara lu nih. Tapi kalau yang Islamnya Allah, Allah, Allah gitu. Sakitnya luar biasa, begitu keluar obatnya ada di situ. Begitu saat keluar anak sempurna, sakitnya jadi rasanya hilang. Bukan nggak ada, tapi hilang. Kenapa? Senang melihat anak. Ibadah haji ini capek, duitnya keluar, tenaganya juga capek. Begitu sampai di sana, hilang semua udah capeknya. Yang ada kebesaran Allah. Maka kalau orang sudah berada di Makkah, yang ada pikirannya hanya Allah, Allah dan Allah. Dunia nggak ada apa-apanya udah. Kalau masih di Indonesia belagu wajar. Tapi kalau di sono, apa yang mau dibelaguin? Pakaian ihram doang, jas gak pakai, bintang gak ada. Digubet-gubet doang, pinggang, ikat pinggang yang mahal nggak boleh pakai. Udah mau dibilang apa, cuma kain putih kayak kita mau mati, mau dibanggain apanya? Makanya udah di sana sama-sama, apalagi ketika berada di Arafah yang sangat luar biasa sejarahnya, yang sering kita dengar, di mana khatib menyampaikan kalau Idul Adha, maka kita yang belum ada pahala yang besar. Nanti ada puasa sunnah tarwiyah, satu lagi sunnah Arafah. Itu nanti kita nggak berangkat haji dapat itu tuh, insya Allah kita sama-sama bisa puasa sunnah itu. Ya, jadi sekali lagi saudara hadirin yang berbahagia, Bapak Muhammad Toha, sekali lagi saya tidak bisa panjang kalam, saya hanya titip pesan, ibadah haji itu ibadah yang sangat luar biasa. Bukan hanya duit yang keluar, tapi tenaga juga akan keluar dan kesabaran akan diuji di sana. Saya yakin sudah dapat bimbingan dari ulama-ulama kita, dari guru-guru kita, tinggal kita melaksanakannya. Bahwa ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang cukup menguras tenaga, tetapi juga garansi pahalanya yang Allah berikan juga sangat luar biasa.